Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembahasan kisi-kisi soal PAS PPKN kelas 9 SMP atau MTS tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini session yang kedua. Kompetensi inti atau KI untuk soal nomor 1, kompetensi dasar memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok, hakikat negara dan teori kedaulatan. Indikator soal, menjelaskan fungsi negara. Berikut ini untuk soalnya, berikut ini tidak termasuk fungsi negara. A. Melaksanakan ketertiban dan keamanan. B. Menguasai kekayaan negara dan sumber-sumber lain. C. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. D. Mengusahakan pertahanan dan menegakkan keadilan. Dari option 4 ini, yang tidak sesuai dengan pertanyaan adalah B, maka jawabannya adalah B. Berikutnya untuk soal nomor 2, kompetensi dasarnya memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok, hakikat negara dan teori kedaulatan. Indikator soal, menjelaskan makna kata daulat. Pertanyaannya atau soalnya, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dinamakan kedaulatan. Untuk soal nomor 3, masih sama, materi pokok, indikator soalnya menjelaskan sifat negara menurut Jean Bodin. Bentuk soalnya, menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara Prancis menyatakan bahwa pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Sebagai berikut, jawabannya adalah asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. C. Berikutnya soal nomor 4. Indikator soal menjelaskan teori kedaulatan rakyat. Soalnya, menurut teori ini, negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja, dan memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat adalah teori kedaulatan rakyat. Jawabannya C. Untuk soal nomor 5, masih sama, kompetensi dasarnya memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokoknya, hakikat negara dan teori kedaulatan. Indikator soal menjelaskan contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung. Soalnya untuk nomor 5, contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah, contohnya A. Memilih presiden dan wakil presiden. Ini berarti pemilihan langsung. B. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ini juga langsung. C. Pemilihan kepala daerah, ini juga langsung. D. Adanya lembaga perwakilan rakyat DPR, DPD, dan DPRD, ini yang tidak langsung. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 6, kompetensi dasar memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok, hakikat negara dan
teori kedaulatan. Indikator soal memahami penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada saat pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Bentuk soalnya, penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada saat pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 adalah A. Membubarkan Partai Komunis Indonesia, B. Membersihkan kabinet dari unsur PKI, C. Mengangkat presiden seumur hidup, dan D. Membubarkan badan konstituante. Jadi jawabannya adalah C. Untuk A, membubarkan Partai Komunis Indonesia itu pada saat Orde Baru, termasuk B ini juga. Ya. Berikutnya untuk soal nomor 7, kompetensi dasar memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok, hakikat negara, dan teori kedaulatan. Indikator soal menunjukkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Untuk soalnya, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif. B. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. C. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Dan D. Menteri-menteri bertanggung jawab hanya kepada presiden, bukan kepada DPR. Jawabannya adalah D. Ciri-ciri pemerintahan presidensial. Untuk soal nomor 8, kompetensi dasarnya memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok, hakikat negara dan kedaulatan. Indikator soal menyebutkan lembaga legislatif. 8. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang termasuk lembaga legislatif adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, B. MPR, DPR, DPD, C. MA, MK, dan KY, D. Presiden dan DPR. Yang termasuk lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Jawabannya adalah B. Ya. Untuk soal nomor 9, kompetensi dasar memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok, sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Indikator soal menunjukkan sikap warga negara terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Bentuk soalnya, sebagai warga negara yang mengakui prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, maka akan A. Bersikap peduli terhadap jalannya pemerintahan, B. Berusaha agar menjadi pemimpin partai politik, C. Berusaha menjadi anggota legislatif, D. Memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar. Jawaban yang betul adalah bersikap peduli terhadap jalannya pemerintahan. Untuk soal nomor 10, kompetensi dasarnya memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok, sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Indikator soalnya
menunjukkan peran rakyat dalam kehidupan negara demokratis. Bentuk soalnya, dalam kehidupan negara yang demokratis, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi peran rakyat sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan negara. Berikut ini peran rakyat dalam kehidupan negara demokratis, kecuali berarti yang tidak sesuai. A. Menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Mengusahakan kehidupan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. C. Berpartisipasi aktif dalam pemilu untuk menentukan calon-calon wakil rakyat yang berkualitas. D. Rakyat tetap melakukan pengawasan terhadap pengelolaan negara oleh lembaga-lembaga negara. Jawaban yang betul, yang bertolak belakang, karena ini kecuali, berarti mengusahakan kehidupan diri sendiri. Mengusahakan kehidupan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Sikap yang tidak sesuai, karena kecuali. Demikian untuk pembahasan soal, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.